Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Classroom untuk guru yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Nah, kita mulai. Yang pertama, kita akan masuk ke akun Google kita. Kemudian di sini ada simbol seperti ini, pilih, kemudian kita ketik. Lalu kita lihat ke bawah, kita cari aplikasi Classroom. Kita ketik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini contoh kelas yang sudah dibuat. Nah, yang pertama kita akan membuat kelas. Di sini ada simbol seperti ini, kita ketik. Lalu ada pilihan gabung kelas atau buat kelas. Kita pilih buat kelas. Kemudian di sini kita checklist. Lalu pilih lanjutkan. Nah, tampilan pertama akan seperti ini. Kita ketik di kolom nama kelas. Misalkan materi yang kita ajarkan. Kemudian di bagian ini kita tulis nama kita, nama guru yang mengajarkan materi di atas. Kemudian di sini kita tulis mata pelajaran kita. Untuk bagian ini bisa kita kosongkan atau kita tulis, itu terserah. Kemudian kita pilih buat. Kita ketik. Nah, tampilan kelas yang baru akan seperti ini. Ini, nah, mata pelajaran kita. Ini nama gurunya. Dan ini kode kelas yang akan kita kirimkan kepada murid agar mereka bergabung. Ini kode kelasnya. Untuk tampilan ini kita bisa merubahnya sesuai selera kita. Ketik, pilih item. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, bebas. Bisa memilih yang mana. Apakah yang umum, bahasa dan sejarah, atau matematika, atau seni dan sebagainya. Kita bebas memilihnya. Kita akan ambil contoh
yang ini. Kita pilih, kita ketik, kemudian pilih tema kelas, kita ketik, dan tampilan pun berubah. Kemudian ini juga bisa diganti dengan foto sesuai kita inginkan. Ini ada pilih upload foto, kita ketik, nah di sini ada kolom pilih foto dari komputer Anda, kita pilih, kita ketik di sini. Kita bebas memilih foto yang akan kita gunakan untuk tampilan depan di aplikasi Classroom. Bebas memilihnya, silahkan, terserah kita. Kita pilih yang tadi, kemudian open, kita ketik, kita tunggu. Sudah hampir selesai. Mengupload juga bisa tergantung kekuatan sinyal. Nah, selesai. Kemudian kita bisa atur ke atas, ke bawah. Nah, jika sudah, kemudian ketik, pilih tema kelas. Tampilan pun akan berubah seperti ini. Nah, begitulah cara pertama kita, yaitu membuat kelas di aplikasi Classroom. Yang kedua, kita akan buat absensi. Kita ketik di kolom tugas kelas. Kemudian kita pilih kolom ini, kita ketik. Lalu pilih topik untuk membuat folder absensi.
Di sini kita ketik absensi bulan Januari. Kemudian kita pilih tambahkan. Folder absensi bulan Januari sudah dibuat. Lalu kita akan membuat absensi harian. Sama, pilih buat, kita ketik. Kemudian pilih pertanyaan. Di sini kita tulis absensi hari Rabu besok, tanggal 27 Januari ini seharusnya. Kemudian di bagian petunjuk kita tulis pilihlah kehadiranmu dan tulis nama lengkap dan jelas. Atau terserah kita untuk menulis apa saja di sini. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi pilihan ganda. Lalu kita ganti opsi ini dengan kata hadir. Kemudian sakit. Kemudian izin. Dan ditambah dengan alfa. Sengaja saya tambahkan alfa ini agar nanti ketika menyerahkan kehadiran bisa terbaca oleh siswa. Kemudian di bagian ini kita ganti dengan poin tidak dinilai. Lalu batas tanggal waktunya kita ketik 27 Januari 2021. Waktu terakhir jam 23 malam. Kemudian di bagian topik kita ketik, kita masukkan ke absensi Januari, ke folder absensi Januari, agar nanti bisa tersusun dengan rapi. Di sini bisa kita hilangkan checklistan atau bisa kita isi dengan checklistan. Kita cek ya. Kemudian kita jadwalkan. Kita ketik Januari, kemudian tanggal 27 jam 8.00
lalu pilih jadwalkan. Nah, absensi Rabu 27 Januari ini seharusnya sudah masuk ke folder dan sudah dijadwalkan. Kemudian kita akan buat absensi bulan Januari. Kita pilih buat, lalu kita pilih topik, kemudian di sini kita tulis absensi bulan Februari. Lalu tambahkan absensi bulan Februari sudah dibuat. Ini folder untuk bulan Januari dan ini untuk bulan Februari. Kemudian kita akan membuat absensi harian bulan Februari. Kita ketik buat, kemudian pilih pertanyaan. Di sini kita tulis absensi Rabu tanggal 3 bulan 2 2021. Lalu di bagian ini kita tulis juga bebas, terserah kita. Saya ambil contoh seperti ini. Pilihlah kehadiran dan tulis nama lengkap. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi pilihan ganda. Lalu di bagian ini kita tulis hadir, sakit, izin, dan alpa. Di sini kita ganti menjadi tidak dinilai. Kemudian batas tenggang kita di sini ganti dengan bulan Januari. Ketik sebelah sini. Ini sudah Februari, kemudian ketik tanggal 3, lalu batas waktu terakhir, dan untuk topik kita masukkan ke absensi Februari. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kemudian kita jadwalkan. Kita ganti menjadi bulan Februari. Lalu kita ketik tanggal 3. Jamnya sama. Kemudian pilih jadwalkan. Kita ketik ini. Absensi Rabu tanggal 3 bulan 2 sudah dibuat. Ini sudah dijadwalkan.
bisa kita edit sebelah sini jika kita ingin mengeditnya. Kita ganti, kita edit dengan absensi ke-1, kemudian jadwalkan. Absensi ke-1 sudah selesai untuk bulan Februari. Terus kita akan membuat absensi kedua. Sama, kita pilih buat, kemudian pertanyaan, lalu tulis di sini absensi kedua. Rabu tanggal 10 bulan 2 2021. Lalu di bagian petunjuk juga sama, kita tulis pilih kehadiranmu dan tulis nama lengkap atau jelas. Bagian ini juga kita ganti dengan pilihan ganda. Kita tulis hadir, sakit, izin, dan alpa. Lalu kita rubah menjadi tidak dinilai. Kemudian batas waktu, sesuaikan bulan Februari tanggal 10. Jam 23 malam. Topik kita masukkan ke absensi Februari. Kemudian kita jadwalkan. Kita ganti Februari tanggal 10, jamnya sama, pilih jadwalkan. Absensi kedua Rabu tanggal 10 bulan 2 2021 sudah dibuat. Untuk selanjutnya kita bisa buat dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat folder materi dan materi pertama yang menggunakan media link. Kita pilih tugas kelas, kemudian pilih buat, lalu pilih topik untuk membuat folder materi. Di sini kita ketik materi, contoh materi bab 1 tentang hak asasi manusia. Kemudian kita pilih tambahkan. Nah, folder materi bab 1 tentang hak asasi manusia sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat materi pertama atau pertemuan pertama. Kita ketik yang tadi. Di sini kita tulis pertemuan ke-1.
Kemudian di kolom deskripsi kita tulis baca dengan teliti materi di link bawah ini. Lalu di kolom tambahkan kita pilih ini link. Tapi jika kita memilih link, kita akan diharuskan mengisi di kolom link ini. Nah, untuk mengetahui link yang akan kita isi, kita ketik sebelah sini yang kode ini. Kemudian di sini kita ketik www.google atau masuk ke Google. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah masuk ke Google. Di sini kita bisa ngetik apa yang tadi kita harus masukkan ke link. Contohnya, hak asasi manusia. Lalu ketik enter. Nah, di sini ada beberapa materi yang kita bisa gunakan. Kita akan ambil contoh satu materi yang kita gunakan. Kita ketik ini. Ini tampilannya. Kemudian kita copy alamat dari materi yang ini. Kita copy. Kemudian kita masuk ke halaman classroom yang tadi. Lalu ketik tambahkan. Pilih yang link. Nah, ini pilih yang link, kita ulang. Pilih link ini, kita ketik. Lalu di kolom ini kita paste. Nah, link yang materi tadi sudah masuk ke sini. Lalu kita tambahkan link. Pilih ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita pilih materi bab 1. Di sini kita pilih materi bab 1 di bagian topik agar nanti terkumpul di folder materi. Untuk pengiriman itu ada 2 cara. Bisa dengan langsung. Ini bisa untuk langsung semua kelas.
atau bisa dengan cara dijadwalkan. Nah, untuk langsung itu tidak bisa dijadwalkan. Kalau untuk dijadwalkan itu harus satu kelas. Pilih simbol ini, kemudian jadwalkan. Di bagian ini kita ketik tanggal kegiatan akan dilaksanakan besok, kemudian jamnya, lalu pilih jadwalkan. Sudah, pertemuan ke-1 sudah masuk ke folder materi. Kemudian yang keempat, kita akan membuat materi yang menggunakan media YouTube. Sama seperti sebelumnya, kita pilih tugas kelas, kemudian pilih buat, lalu pilih materi, kemudian di sini kita tulis pertemuan kedua. Kemudian di bagian ini kita tulis petunjuk kepada siswa. Kemudian di bagian ini kita cari, pilih YouTube, kita ketik, muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita ketik materi yang akan kita masukkan, hak asasi manusia. Lalu ketik, telusuri, kita tunggu. Nah, materi-materi tentang hak asasi manusia akan seperti ini. Kita bisa cari materi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya kita akan mengambil yang ini. Kita tambahkan. Nah, materi tentang hak asasi manusia dari YouTube sudah masuk. Nah, kemudian di bagian topik juga kita masukkan ke dalam folder materi bab 1. Nah, untuk pengiriman juga sama, ada 2. Ada secara posting langsung atau dijadwalkan.
Nah, untuk dijadwalkan kita ketik. Nah, kita ganti bulannya sesuai dengan jadwal. Kemudian kita cari tanggalnya. Sudah masuk. Jamnya sama, otomatis ya. Kemudian ketik jadwalkan. Materi pertemuan kedua yang menggunakan media YouTube sudah masuk dan sudah dijadwalkan. Ini yang materi pertama yang menggunakan link. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat materi yang menggunakan media file. Kita pilih tugas kelas, kemudian pilih buat, lalu pilih materi, kemudian di sini kita ketik pertemuan ketiga. Kemudian di bagian deskripsi kita tulis buka link materi di bawah ini, lalu baca dengan teliti. Kemudian pilih tambahkan. Di sini sesuai dengan petunjuk. Kita pilih file. Kita ketik. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih browse. Kita ketik lalu muncul seperti ini. Kita cari file materi yang kita simpan di komputer. Di sini saya simpan di dokumen. Kita ketik. Kemudian kita cari file berupa Word. Nah, di sini ada ini HAM. Lalu kita pilih ini, kita ketik. Nah, materi melalui file Word sudah masuk. Di bagian ini bisa kita kirim langsung, posting, atau kita jadwalkan.
sama. Pilih tanggal, kemudian jam, lalu jadwalkan. Nah, oh ya, ini kita belum masuk ke topik. Nah, kita ulangi lagi. Di bagian topik ini kita pilih materi bab 1. Kemudian kita jadwalkan. Nah, materi ketiga sudah masuk ke folder materi dan sudah dijadwalkan ini. Materi ketiga menggunakan file. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat materi menggunakan media Google Drive. Kita pilih tugas kelas, kemudian pilih buat, lalu pilih materi. Kemudian di sini kita tulis pertemuan keempat. Bab masih sama tentang hak asasi manusia. Di sini kita tulis buka materi di link bawah ini. Di bagian deskripsi ini boleh pilih sesuai keinginan, kemudian tambahkan, lalu pilih Google Drive. Kita ketik dan akan muncul tampilan seperti ini. Hampir sama dengan tampilan file, materi yang menggunakan file. Nah, kita akan memilih ini. Kita ketik. Lalu kita pilih sisipkan. Kita ketik. Nah, materi sudah masuk. Ini hampir sama dengan menggunakan file. Kalau ketik di Google Drive akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi lebih lengkap dari media file yang sebelumnya. Kita bisa download atau bisa print, cetak. Ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Kemudian di bagian ini
hampir sama. Ya, di bagian topik kita masukkan ke materi bab 1 agar nanti tersusun rapi. Untuk pengiriman bisa dijadwalkan dan langsung. Kita akan jadwalkan bulan Februari, tanggal sesuai dengan jadwal. Jamnya ini otomatis sama dengan yang pertama, kemudian kita jadwalkan. Nah, pertemuan keempat dengan media Google Drive sudah masuk ke folder materi. Selanjutnya, kita akan membuat soal yang mengambil dari link internet. Kita pilih tugas kelas. Kemudian pilih buat, lalu topik. Di sini kita akan membuat folder dari tugas bab ke-1. Kemudian tambahkan. Nah, folder untuk tugas bab ke-1 sudah dibuat. Kemudian kita akan membuat latihan ke-1. Kita pilih, kemudian pertanyaan. Lalu di sini kita ketik latihan ke-1 dari bab ke-1 tentang HAM. Kemudian di sini kita tulis baca rangkuman materi, lalu jawab pertanyaannya. Nah, materi di sini kita akan ambil dari link di Google. Pertama kita buat halaman dulu seperti ini. Kemudian ketik di sini www.google.coin. Kemudian kita ketik pengertian hak asasi manusia. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Banyak materi-materi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita bisa pilih salah satunya. Kita akan coba memilih yang ini.
Kemudian kita akan copy dengan cara kita blok. Lalu kita masuk kembali ke halaman Classroom. Di sini kita pilih. Kemudian ketik paste. Dan materi pun sudah muncul. Di bagian ini kita akan membuat pertanyaan. Secara langsung kita ketik, kita tulis dulu di sini pertanyaan. Kita akan ambil contoh 2 pertanyaan saja. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian di sebelah sini bisa kita hilangkan kalau memang materinya terlalu banyak. Dengan cara kita blok, kemudian kita delete. Di bagian ini kita bisa menghilangkan checklist agar siswa tidak bisa melihat jawaban siswa lain. Kemudian ini masih kita tidak rubah. Kemudian poin tetap. Lalu di bagian batas waktu kita atur
Di bagian topik kita masukkan ke dalam folder tugas bab ke-1. Kemudian cara penyerahan hampir sama, ada yang ditanyakan langsung atau menggunakan jadwal. Untuk ditanyakan langsung, kita bisa kirim secara otomatis ke seluruh kelas. Sedangkan untuk dijadwalkan, kita hanya mengirim untuk satu kelas. Kita akan mencoba dengan cara dijadwalkan, karena mata pelajaran ini dimulai hari besok sesuai dengan jadwal. Waktu masih sama, kemudian pilih jadwalkan. Nah, latihan ke-1 sudah masuk ke dalam folder tugas. Selanjutnya kita akan membuat tugas atau latihan yang menggunakan cara langsung diketik tanpa menggunakan link atau yang lainnya. Pertama, kita masuk ke tugas kelas, lalu pilih buat, kemudian pertanyaan. Dan di sini kita tulis latihan kedua. Materi masih sama tentang hak asasi manusia. Nah, di bagian petunjuk ini masih tetap jawaban singkat. Di bagian petunjuk ini, kita akan menulis secara langsung pertanyaan. Ini petunjuknya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Pertanyaan ke-1. Jelaskan arti dari hak asasi manusia. Kemudian kita tulis yang kedua.
Sejak kapan manusia memiliki hak asasi atau hak dasar tersebut? Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh dari hak asasi manusia di bidang pendidikan dan seterusnya. Jadi siswa bisa langsung menjawab di kolom jawaban singkat. Dan kita guru tidak harus menggunakan media link atau apapun. Kita bisa tanyakan langsung atau kita jadwalkan. Pada poin kita tidak rubah, kemudian batas waktu kita rubah bulan Februari di bagian topik kita masukkan ke dalam folder tugas bab 1. Kemudian ini kita hilangkan agar siswa lain tidak bisa melihat jawaban dari siswa yang lainnya. Lalu kita jadwalkan, kita atur bulan Februari, kemudian tanggal. Untuk jam itu otomatis akan menyesuaikan, lalu pilih jadwalkan. Nah, latihan kedua sudah masuk ke dalam folder tugas bab 1. Ini pertanyaan latihan kedua. Dan ini latihan ke-1. Selanjutnya kita akan membuat soal tugas yang menggunakan media YouTube. Nah, kita pilih tugas kelas seperti biasa. Kemudian pilih buat. Lalu pertanyaan. Di sini seperti biasa kita tulis latihan ketiga. Materi masih sama tentang hak asasi manusia. Di bagian ini kita tulis
lihat video YouTube di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan kita tulis langsung di sini. Saya ambil 2 pertanyaan, kemudian di bagian tambahkan kita pilih YouTube. Kemudian akan tampil seperti ini, kelihatan tampilannya. Di bagian ini kita tulis pengertian hak asasi manusia, kemudian pilih telusuri. Di sini sudah ada beberapa konten YouTube yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Kita bisa pilih, terserah yang mana kita akan jadikan materi. Kita akan ambil contoh yang ini, kemudian pilih dan tambahkan. Dan materi YouTube sudah masuk ke dalam tugas. Untuk sini kita tetap akan menggunakan jawaban singkat. Kemudian cara pengiriman bisa ditanyakan langsung atau dijadwalkan. Untuk ditanyakan langsung bisa untuk seluruh kelas. Sedangkan jika dijadwalkan untuk hari besok, itu hanya 1 kelas. Di sini kita tetap penilaian, kemudian batas waktu kita tentukan. Di sini kita bisa checklist atau tidak. Kemudian di bagian topik kita masukkan ke tugas bab 1. Pilih jadwalkan. Kita ganti bulannya. Jamnya sama. Kemudian pilih jadwalkan. Nah, latihan ketiga yang menggunakan media YouTube
sudah dibuat dan masuk ke dalam folder tugas. Selanjutnya, kita akan membuat latihan atau tugas, dan cara menjawabnya siswa harus memberikan jawaban berupa foto kegiatan. Nah, kita masuk ke tugas kelas. Kemudian pilih buat, lalu pilih tugas. Di sini kita tulis latihan keempat. Materi masih sama tentang hak asasi manusia. Di sini kita tulis petunjuk dan pertanyaan. Nah, saya ambil satu contoh pertanyaan. Kemudian cara mengirimkan ada langsung ditugaskan, ada dijadwalkan. Jika langsung ditugaskan bisa untuk seluruh kelas. Tapi kita akan dijadwalkan hanya untuk satu kelas.
nilai masih sama, kemudian batas waktu kita atur. Tanggal sesuai KBM yang tertera pada jadwal. Kemudian topik kita masukkan ke folder tugas bab 1. Ini tidak usah diisi. Kemudian pilih jadwalkan. Kita atur lagi. Agar sesuai dengan KBM yang sesuai jadwal. Nanti akan muncul otomatis, jam tetap sama. Nah, tugas keempat yang penyerahannya siswa harus menyertakan foto sudah dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat tugas berupa tugas kuis atau Google Form. Nah, kita masuk ke tugas kelas. Kemudian pilih tugas kuis. Di sini kita tulis latihan kelima. Di bagian petunjuk kita tulis kemudian kita buka blank kuis ini. Dan tampilannya akan seperti ini, mirip Google Form. Di sini kita ganti kemudian di kolom ini kita bisa pilih gambar, bisa tema, unggah atau foto. Kita akan ambil contoh gambar ini, kita pilih, kemudian sisipkan. Dan gambar akan masuk. Kita juga bisa mengganti dengan foto. Kita pilih unggah, kemudian pilih cari.
dan kita bisa memilih foto. Kita akan ambil contoh foto ini. Kita klik, kemudian pilih open. Kita bisa mengatur, kemudian pilih selesai. Foto ini akan berubah sesuai dengan foto keinginan kita. Untuk warna tema kita juga bisa merubah, pilih ini, kemudian pilih warna, lalu tambahkan. Tema akan berubah. Untuk latar belakang juga sama, kita pilih ini. Kemudian gaya font atau penulisan kita juga bisa ganti. Lalu kita masuk ke setelan. Di sini bisa kita klik batasi satu tanggapan. Di sini kita pilih acak urutan pertanyaan. Kemudian kita tulis tanggapan kita ketika anak selesai mengerjakan tugas. Misalkan, terima kasih kalian sudah mengerjakan. Kemudian masuk ke kolom kuis. Di sini biarkan saja. Kemudian simpan. Lalu kita akan masuk ke kolom nama siswa. Di sini kita ganti menjadi jawaban singkat. Kemudian pilih wajib diisi. Kemudian kita akan membuat kolom kelas. Di sini masih tetap pilihan ganda, kemudian wajib diisi. Kolom nama dan kelas sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Pilih yang ini. Di sini kita ganti. Kita tambahkan dan kita akan buat pertanyaan pertama. Ini masih tetap pilihan ganda. Kemudian pilih kunci jawaban. Ini wajib diisi. Kita pilih kunci jawaban.
Lalu kita beri poin sesuai jumlah soal. Pilih selesai. Pertanyaan pertama sudah dibuat. Kemudian kita akan buat pertanyaan kedua. Pilih tambahkan. Di sini pilih wajib diisi, kemudian kunci jawaban, lalu beri poin dan selesai. Dan untuk selanjutnya juga sama, pilih tambahkan pertanyaan. Tugas quiz atau Google Form sudah selesai. Kita kembali ke tampilan Classroom. Kita atur di sini batas waktu. Pilih bulan, kemudian tanggal. Kemudian topik kita masukkan ke tugas bab 1. Cara penyerahan bisa ditugaskan langsung untuk serentak seluruh kelas atau dengan cara dijadwalkan. Kita pilih jadwalkan. Di sini kita atur. Tugas atau latihan kelima berupa kuis sudah selesai. Kita cek tugas bab 1 dari latihan ke-1, latihan kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah selesai. Kemudian materi dari pertemuan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sudah selesai. Kemudian absensi bulan Februari dan Januari sudah selesai. Di bagian forum kita bisa tulis sesuatu, misalkan pengumuman yang harus diketahui oleh seluruh siswa.
Misalkan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa hari ini KBM PJJ mata pelajaran PKN akan segera dimulai. Tetap semangat dan semangat. Nah, ini contohnya yang akan kita posting di awal kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita pilih posting. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.